Selamat pagi, memperkenalkan nama saya Deborah Holo, NPM 22010004300004. Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang, mata kuliah Indonesia Kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rokiatul Hasanah, NPM 22010004300081 dari Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang dalam mata kuliah Indonesia Kontemporer. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abidi Wafi, NPM 2201 000430082, Program Studi Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang, mata kuliah Indonesia Kontemporer. Pada video tugas mata kuliah Indonesia Kontemporer ini, kami akan menceritakan sebuah sejarah kelam pemerintah Indonesia tentang sebuah partai komunis dan akan menjabarkan secara singkat tentang adanya sebuah gerakan yang dinamakan G30 SPKI hingga penumpasannya di seluruh Indonesia. Gerakan 30 September atau sering disebut dengan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa sejarah Indonesia yang kelam di tahun 1965 yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober. Peristiwa berdarah ini memakan korban 6 jenderal dan 1 orang perwira atas militer Indonesia. PKI ini adalah partai komunis terbesar di dunia luar Tiongkok dan Uni Soviet. Di tahun 1965, anggotanya mencapai lebih dari 20 juta orang, yang artinya 1/5 dari seluruh atau keseluruhan penduduk di Indonesia waktu itu. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Pada bulan atau pada Juli 1959, sistem parlemen dibubarkan. Kemudian Presiden Soekarno menggantikannya dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya, Presiden mengangkat para jenderal ke posisi yang penting. Menanggapi hal ini, PKI menyambut dengan tangan hangat karena mereka mempunyai pegangan sebuah mandat untuk persekutuan yang disebut dengan Nasokom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Di era demokrasi terpimpin, sialnya justru pemecahan masalah-masalah politik dan ekonomi pun gagal yang terjadi akibat dari hal itu. Akhirnya pendapatan ekspor menurun, inflasi yang terus naik, jumlah korupsi birokrat dan militer mewabah. Akibat dari hal itu, banyak petinggi angkatan darat yang tidak setuju. Hal ini berdampak terhadap dua kekuatan besar yang saling mencurigai, yaitu PKI dan angkatan militer. Isu sakitnya Presiden Soekarno kala itu juga menjadi salah satu latar belakangnya. Sejak 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, beredar kabar bahwa Bung Karno sakit parah. Hal ini menimbulkan kusap perbuatan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Sebenarnya Pak Soekarno tidak seperti yang diisukan. Bahkan Ketua PKI D.N. Aidit mengetahui bahwa Bung Karno cuma sakit biasa. Hal ini dapat diketahui dari Menlu Indonesia kala itu, yaitu Pak Subandrio. Jadi apabila dilihat ini bukan menjadi sebuah alasan PKI melakukan tindakan tersebut yang bisa dikatakan mengkudeta secara kejam. Selain itu, kesehatan Bung Karno, konfrontasi Indonesia-Malaysia juga menjadi salah satu penyebabnya. Kedekatan Pak Soekarno secara logis dengan PKI saat melakukan gerakan Ganyang Malaysia semata untuk mencari dukungan. Karena secara logis, apabila perang melawan Malaysia, tentunya Inggris akan tidak diam menggannya. Malaysia yang dibubarkan oleh Pak Soekarno ditanggapi dengan oleh para jenderal, salah satunya Letnan Jenderal Ahmad Yani. Secara logis, militer Indonesia belum memadai untuk peperangan skala itu menghadapi Inggris yang mesti membantu Malaysia, tapi Kepala Staf Jenderal
Nasution menyetujuinya, yang berakibat Angkatan Darat memilih untuk berkonfrontasi dengan setengah hati. Mengetahui tentara Indonesia tidak mendukungnya dan merasa kecewa, maka Bung Karno berbalik memberi dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya ke Malaysia karena telah melecehkan lambang negara. Faktor ekonomi adalah masalah yang selanjutnya terjadi. Inflasi sebesar 650% berakibat harga bahan pokok melambung tinggi. Obat-obatan juga sulit dicari apabila ada, harganya sangatlah mahal. Dan inilah yang mengakibatkan kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal yang berakibat backlash terhadap PKI dan simpatisannya pada saat yang genting ini. Di bulan September 1965 muncul juga sebuah isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Presiden Soekarno karena tidak puas dengan keputusannya. Menanggapi isu itu, Pak Soekarno disebut memerintahkan sebuah pasukan, yaitu pasukan Cakrawirawa, untuk menjemput para jenderal yang diduga akan mengkudeta untuk diadili oleh Soekarno. Dan saat inilah peristiwa Geospel 30 September PKI terjadi. Pada 1 Oktober 1965, pada dini hari di bawah pimpinan Letkol Untung Syamsuri pukul 3 pagi, hari prajurit yang sebenarnya adalah prajurit PKI itu bergerak dari lubang buaya menuju rumah jenderal yang telah terjadi target penculikan. Tepat 4 pagi, operasi ini itu dilaksanakan dengan berkedok sebagai utusan Presiden Soekarno. Mereka mengajak secara paksa agar para jenderal itu mau ikut. Nah, saat penjemputan Letjen Ahmad Yani, karena seorang tentara berbicara tidak sopan kepadanya, Pak Yani pun marah dan tentara itu pun dipukul oleh Pak Yani. Namun tidak diduga karena hal ini beberapa oknum ini termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani di tempat dengan memberondongkan senjatanya. Namun ternyata hal serupa juga terjadi pada DI Panjaitan dan juga Haryono. Teludul Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam menangkap jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI. Nah, sebenarnya tidak ada pemerintah untuk membunuh, tetapi komandan memerintahkan dengan berkata, tangkap hidup atau mati, yang menyebabkan semuanya menjadi kacau. Malam itu sungguh malah yang tragis untuk mereka yang melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh para tentara PKI itu. Keluarga Letnan Jenderal Ahmad Yani misalnya, yang terjadi sasaran penculikan itu karena mereka melihat sang ayah diberendong peluru di depan mata mereka. Nah, Letnan Jenderal Ahmad Yani adalah tokoh yang tidak menyetujui dengan adanya ide para buruh dan tani dipersenjatai di luar ABRI atau sering disebut Angkatan Kelima karena dianggap menghalangi oleh PKI. Maka beliau menjadi sasaran utama oleh mereka. Nah, setelah Letjen Ahmad Yani, para tentara kemudian mendatangi Jenderal AH Nasution tanpa mengetuk pintu. Mereka langsung masuk rumah dan mengincar sang jenderal, dan tragedi itu putri sang jenderal tertembak hingga tewas. Ia adalah Ade Irma Suryani. Di sini ada sedikit drama yang terjadi malam itu. Sudah, jangan pikirkan kami, yang diincar itu kamu, Pak. Kamu harus pergi, kata istri jenderal. Nasution sembari membopong putrinya yang sudah tertembak. Sebelum melompat pagar, Pak Nasution sempat memandangi wajah anaknya yang tewas dipelukan sang ibu. Hal yang paling dramatis dan juga mengiris hati adalah adanya Kapten Pierre Tedian, seorang ajudan yang ikut ditangkap dan dibawa ke lubang buaya. Padahal seharusnya ia ada di Semarang untuk menghadiri ulang tahun ibunya dan memastikan hubungan dengan kekasihnya. Malam itu Kapten Tendean melakukan upaya sepanjang heroik dan juga berakhir untuk menjaga keselamatan atasannya.
dengan mengaku sebagai Pak Nasution karena prajurit yang dikomandani Arif tidak mengenali Pak Nasution. Maka hanya dengan pengakuan itu mereka langsung percaya. Dan akibatnya ia juga ikut dibawa ke lubang buaya. Penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan itu juga terjadi pada jenderal lainnya, yaitu Letnan Jenderal Haryono, Letnan Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo, dan Letnan Jenderal S. Parman, serta Aidan Karel Satsui Tubun, dan di Jogja Brigadir Jenderal Katomso serta Kolonel Sugiono. Setelah disiksa, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang disebut lubang buaya. Sebelum menyembunyinya dengan tanah, mereka juga sekali lagi memberondongkan senjatanya ke dalam lubang itu. Akhirnya, lokasi penguburan ini terungkap saat ada satu polisi yang tidak sengaja ikut ke dalam rombongan PKI ini. Beliau berpangkat agen polisi tingkat 2, yaitu Sukitman namanya. Kala itu ia sedang berjaga. Namun kemudian ia mendengar suara tembakan terus-menerus. Ia yang berusaha mengecek malah ikut ditangkap di depan rumah Letnan Jenderal Panjaitan dan dibawa ke lubang buaya. Pak Sukitman memberikan kesaksian bahwa ia dengan mata kepalanya sendiri melihat suasana di lubang buaya. Beliau juga sangat berjasa dalam penelusuran jenazah yang ada di sumur tua. Berkat beliau, segala proses penstabilan keamanan dapat dikendalikan. Dalam wawancaranya, Pak Sukitman menceritakan, ia tidak diapa-apakan oleh PKI. Ia malah diajak mengambil nasi untuk makan dengan para tentara. Hal menarik lainnya adalah saat beliau kelelahan dan tidur di kolong truk. Di saat ia yang tidur, itu pasukan RPKD datang dan menyerang lapangan Halim. Menurut kesaksiannya, setelah dibangunkan oleh pasukan Cakrabirawa yang ada pita putihnya, beliau segera dibawa ke markas dan disuruh untuk membuat peta yang akan menunjukkan lokasi lubang buaya, serta ditugaskan menjadi guide dalam pencarian lokasi sumur penguburan para jenderal. Dan karena hal inilah PKI dapat juga ditumpas kala itu. Pak Sarwo Edi dengan semboyan mengambil ikan dengan tidak mengeruhkan airnya, memimpin penumpasan di Jawa Tengah dengan nama Operasi Merapi yang dimulai pada tanggal 1 Desember 1965, dan sebagai pelaksana ditunjuklah Mayor INFCI Santoso. Dalam hal ini, para pemuda dilatih juga untuk turut serta di dalam operasinya. Sarwo Edi tidak serta-merta membabi buta menumpas para anggota PKI. Namun, dilakukan dengan menyadarkan masyarakat. Misalnya, saat di Boyolali ia mengadakan rapat umum. Rapat ini guna untuk mengumpulkan kekuatan, dan beliau memiliki cara sendiri dalam hal menyadarkan banyak orang. Di atas podium beliau bertanya, "Siapa yang bersedia lehernya dipotong dan dibayar 1.000 rupiah?" Teriak Sarwo. Massa pun terdiam. 10.000 rupiah. Massa masih diam. 100.000, juta, 10 juta. Lanjut Sarwo. Pada massa yang masih juga terdiam. "Jika dibayar 10 juta kalian tidak mau dipotong lehernya, jangan berikan leher kalian secara gratis kepada PKI. Kalian kawan PKI. Jika kalian takut, ABRI ada di belakang kalian. Jika kalian merasa tidak mampu, ABRI bersedia melatih," kata Sarwo disambut sorak-sorai massa. Sejak rapat umum itu, ribuan pemuda Boyolali dilatih RPKD untuk melawan dan menumpas PKI dengan rasa kecintaannya terhadap NKRI.
Langkah penumpasan G30 SPKI terus berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan, di antaranya adalah Operasi Trisula yang dilaksanakan di Blitar Selatan, serta Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI DN Aidit yang dituding sebagai dalang pemberontakan juga tertangkap dalam operasi tersebut. Sementara tokoh PKI diadili di Mahkamah Luar Biasa atau Mahmelum, dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati.